Hai, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Karena untuk pembacaan kali ini adalah pembacaan untuk kisah cinta segitiga. Jadi, prediksi untuk cinta terlarang kamu yang kau jalani ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kalian relax saja ya. Kalau misalnya kalian bukan orang dengan cinta terlarang, please nggak perlu untuk nonton video ini dan nggak usah baperan. Kecuali kalau misalnya kalian ya udah, aku pengen nonton aja karena fans sama Kamela, suka sama bacaannya, monggo. Kalau untuk yang komen-komen dan nggak bisa buat konten, jangan komen yang aneh-aneh ya. Aku masih baik loh nggak blok. Oke, teman-teman. Jangan merusak energiku, karena di sini kita ketemu kartu Twin Flame ya. Jadi kalau kalian misalnya membaca ini, kartu pertama yang aku buka adalah ada Divine Connection. Twin Flame itu apa? Kenapa sih terjadi hubungan cinta terlarang ini? Dikarenakan dia dan kamu itu adalah Twin Flame, adalah satu jiwa ya. Kalau kalian tidak bisa mengontrol, kalau kalian tidak bisa saling menjaga kondisi dan di lapangannya gimana, ya akan terjadi hubungan cinta segitiga. Karena di sini satu pemikiran, satu rasa, satu cinta, satu suka dalam kondisi yang terlarang. Nah, di sini ya. Ini kita punya kartu unresolved situation, teman-teman. Sorry ya. Di sini aku bisa ngecek kalau ya hubungan kamu dengan si dia ini ada energi yang kalau aku bilang energinya adalah energi memang truth, ada kebenaran di situ, kejujuran ya. Memang aku suka sama kamu, dan di sini mungkin ya ada unfinished business, ibaratnya menyukai atau mencintai kamu itu kayak ada selalu rasa penasaran ya, nggak bisa diputuskan. Kenapa? Karena ada yang belum selesai di antara kalian, karmanya belum putus. Ini bisa jadi karma di masa lalu, karma di masa sekarang ya. Kalau kalian baru pertama kali nyemplung ke dalam kisah cinta segitiga, maka kamu sama dia di past life adalah ada sesuatu koneksi. Gimana caranya kamu tahu past life-nya? Kamu bisa cek videoku yang di bawah di channel ini juga untuk mengetahui past life ya. Kalau kamu nggak ketemu, lihat di deskripsi videonya. Nah, teman-teman, orang ini mungkin adalah orang yang sudah lama. Bisa jadi ini adalah orang yang pernah kamu suka, atau kamu pernah terkoneksi sama dia, tapi sejujurnya koneksi kalian ini memang terlarang karena mungkin apa ya, perbedaan status, kemudian ada juga kondisi di mana kalian sudah menikah atau salah satu sudah menikah. Boleh kamu yang janda, boleh kamu yang duda, dia sudah menikah, atau sebaliknya ya. Untuk orang yang sudah sama-sama menikah namanya cinta segi 4, dan ini bisa masuk ke pembacaan ini. Kalau cinta segitiga berarti hanya ada 3 orang. Biasanya satunya tuh masih single gitu kan ya. Mungkin masih muda, masih belum berpikir panjang, atau memang ya ada kecenderungan tertantang dengan orang yang sudah beristri atau bersuami. Atau ada satu kejadian yang paling kasihan adalah terjebak dalam situasi cinta segitiga dikarenakan orang atau si pelakunya ini membohongi untuk mendapatkan targetnya. Dan itu sebetulnya jujur sekali, dulu aku pernah mengalami itu. Langsung aku cut off, nggak pakai permisi. Nggak mau. Jangan sampai ya. Pembaca tarot harus apa namanya? Harus normal. Kalau nggak normal nggak bisa. Tapi ya aku wajar, aku manusia, aku pernah jatuh cinta dan aku nggak tahu dan aku nggak nyangka kenapa aku diposisikan di orang ketiga padahal datang ke aku single begitu ya. Itu dalam satu situasi dan kondisi yang nggak enak. Akhirnya aku putuskan, dan aku melihat di sini apa ya, kalau dalam tantangannya ini sesuatu yang sulit untuk bisa lepas karena ada energi twin flame ya. Gini, kalau dalam energi twin flame akan sangat kecil kemungkinannya kalian bisa menikah.
menjadi teman hidup mungkin, tapi kalau untuk menikah ya mungkin siri atau nggak bisa resmi, intinya begitu. Karena kenapa? Orang ini ya, itu perasaannya ke kamu lebih kepada kamu tuh sebuah cinta baru. Kamu tuh lebih memberikan perhatian khusus sama dia. Terus bisa dibilang selama ini tuh mungkin perasaannya ada yang hambar. Ya bisa jadi bosan dengan pasangan itu mungkin, atau memang dia satu orang tidak cukup. Ada orang yang begitu, kelihatannya baik tapi satu orang tidak cukup. Dia mendapatkan cinta dari kamu dan memang ada sambutan di sini. Ya aku bisa bilang ada sambutan ya. Berat nggak ini kak untuk diputusin? Sangat berat. Dan mungkin ya kamu yang menonton ini bisa jadi pelaku, bisa jadi korban, atau bisa jadi apa ya, bisa jadi kamu sudah tahu kondisinya di cinta segitiga itu selalu kita tuh cemburu tidak beralasan. Misalnya cemburu karena dia sudah punya pasangan, aku enggak, aku hanya dapat setengahnya aja. Harusnya konsekuensi seperti itu udah kamu pikirkan dari awal. Jadi jangan selalu membandingkan aku dengan pasangannya gimana kak, aku dengan ini gimana. Mungkin ada beberapa tarot reader yang akan menolak pembacaan itu ya. Nah di sini one night stand, intimacy, kalian energinya itu sama. Kamu pengen energi berapi-api, hasrat gairah. Di sini ada bonding, karena mungkin ada yang sudah terlalu jauh. Ya jujur aja, let's say hubungan suami istri terjadi namanya bonding atau ikatan. Setiap orang yang sudah melakukan pertukaran ludah, pertukaran keringat, ya, apalagi sudah berhubungan dengan jauh, itu selalu ada bonding di situ. Entah kamu rasa tipis-tipis atau bagaimana, tapi ada kayak sense of feeling di situ yang kadang-kadang kamu ngerasa energi dia. Dia pun juga begitu. Lupa nggak akan, ya. Lupa nggak akan. Player 100 pun pasti nggak akan lupa dia pernah gituan sama siapa aja. Pura-pura lupa iya, karena player, aku nggak mau komitmen kan gitu. Tapi kalau ingat aku nggak gitu. Hati orang itu cukup sangat mengenal kok. Nah, di sini teman-teman, aku melihat kadang-kadang ya, kamu merasa dia nih kayak setelah kalian jauh dan jalan ya, ada perasaan seperti tiba-tiba dia diemin kamu ya, terus tidak ada kontak. Mungkin ada yang nggak ada kontak sekarang ini, mungkin kontaknya agak terganggu ya. Aku lihat di sini bahkan ada yang diem-dieman. Tetapi bukan berarti energi dari dia ke kamu itu mau memutuskan loh. Beda kalau seandainya no kontak dikarenakan dia sudah bilang kita selesai gitu. Tapi di sini masih ada usaha atau masih ada namanya apa ya, namanya kayak nggak mau lepas dari hubungan ini, cuman tidak terjaga dengan baik aja. Tidak ada situasi yang akrab dalam chatting atau apa, mungkin ya karena takut ketahuan atau bagaimana ya. Ada beberapa di sini yang aku lihat ngerasain seperti itu. Oke. Di sini kamu pun juga sudah merasakan gambling kok teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mereveal jujur mengenai perasaannya. Kamu selalu ada ngerasa kayak naik turun, sehari seneng, besoknya ngilang dianya. Nah di sini kenapa? Not showing true self. Dia tidak merepresentasikan dirinya itu bahwa memang benar-benar dia mau tulus sama kamu. Itu yang kamu belum dapat kuncinya. Orang ini bisa aku pertahankan dengan jalan aku jadi orang kedua atau enggak? Yang aku tanyakan kepada kalian semua, kenapa kalian itu memilih untuk menjadi orang kedua? Kenapa nggak mau jadi yang pertama? Kenapa sih? Tolong ya teman-teman. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan kamu kecuali dirimu sendiri. Kanselor pun, banyak tarot-tarot kanselor pun yang udah males sebetulnya ngomongin orang ketiga gitu loh. Karena kenapa? Kok ada orang yang seputus asa itu memposisikan untuk jadi orang kedua?
Seperti yang ku bilang, kita nggak bisa menyalahkan kalau pikiran kamu seperti itu, karena kamu mungkin pikirannya adalah aku butuh teman hidup. Oke, kalau butuh teman hidup berarti konsekuensinya nggak boleh cemburu, ya. Dia nggak boleh cemburu sama kamu nggak boleh cemburu sama dia. Kamu nggak boleh nanya keadaan dia hilang kenapa. Kalau cuma teman hidup, like usually aja, kayak teman-teman kamu hilang pergi ya suka-suka kamu, nggak nyapa kamu ya udah, tapi jangan kecarian. Tapi kalau kamu di sini udah orang ketiga, pengen pengen obsesi dengan yang pertama, terus istrinya juga, ya kamu kepoin istrinya, aku rasa itu nggak bagus juga sih untuk kamu, karena kamu kan yang sudah memposisikan dirimu jadi yang kedua toh. Seberapa desperate-nya kamu untuk jadi orang kedua, apalagi untuk wanita, hati-hati. Umur itu, siapa yang mau nerima orang yang udah berumur gitu loh. Jadi kalau udah umur-umur kepala 30 dan masih dalam hubungan orang ketiga, harus cepet-cepet cari. Aku bukan ngomong gimana, tapi secara medikal kalau orang hamil tua nggak bagus. Itu udah tanda-tanda warning sign buat wanita. Kalau kamu masih umur 20, kalau bisa jangan jadi orang ketiga, gitu aja. Walaupun semempesonanya tapi udah punya istri, no. Kalau kamu di sini cuma mau ngambil petualangan atau energi, monggo. Ya, petualangan atau energi, monggo. Dalam pikiranmu, kamu selalu khawatir mendengar kabar dari dia. Stalking, kepo. Kamu pengen manggil dia terus. Dan di sini marriage, menikah, berarti lebih memprioritaskan. Kalau misalnya kamu lagi dia nggak ada kabar, berarti dalam artinya di sini ada marriage. Dia lebih mementingkan namanya pernikahan, karena menurut dia ini adalah pertemuan yang sakral. Jadi aku hanya bisa bilang sama kamu teman-teman, ya kartu ini tuh menunjukkan bahwa energi sekarang ya, energi yang paling baru. Ketika kamu menunggu dia, terutama kamu yang single menunggu pasangan kamu yang sudah punya pasangan, justru dia di sini makin ada keeratan dengan pasangannya. Kamu pengen merasakan dia lagi karena di sini ada passion. Kamu pengen merasakan disentuh, ya, diperhatikan, ada gairah yang menyala-nyala sama orang ini. Tantangan dengan orang ketiga itu tersendiri, teman-teman. Kenapa? Karena aku lebih merasa ada apa ya, adrenalin yang terpacu gitu, ya, sama suami orang, sama istri orang. Dan di sini ada kata I'm sorry. Pada akhirnya aku tidak bisa memenuhi keinginan kamu, hasrat kamu, semuanya. Ini kartu yang ngomong ya, bukan aku shuffle dari tadi. Dan kita lihat ya teman-teman, untuk saat ini dia masih belum bisa untuk memberikan tahap tingkat keseriusan sama kamu. Ya, karena di sini sebetulnya dia mau ngambil momen intimasi sama kamu, dikarenakan kalian ini memang kayak twin flame. Kalian itu mirroring, kalian itu melengkapi. Kamu lebih lembut daripada pasangan ya, mungkin itu yang dia cari. Tetapi di sini kalau kamu menjalani hubungan cinta segitiga, berarti karmanya belum terbayar. Ada unfinished business sama kamu. Apa itu? Kamu harus cari tahu sama dia. Harus di stop. Karena kalau nggak tahu, ini akan terus berjalan, dan kalau aku bilang, ya akan terus jadi unfinished business. Kalau misalnya dia punya utang sama kamu, tagih segera, ya. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa ditagih, ya udah, kalian untuk memutuskannya adalah harus putusin sendiri, harus melangkah pergi. Nggak usah ngomong, nggak usah apa, nggak usah balas chatnya, nggak usah mikirin dia, berkegiatanlah. Anggap aja dia tidur selamanya. Nah teman-teman, aku bisa bilang begini ya,
untuk kamu yang merasakan kisah cinta segitiga, kamu mungkin masih ingin terpacu dan tertantang. Tetapi dia di sini bagaimana? Dia di sini akan merasa bosan. Aku bisa ngeliat ada kartu travel. Artinya dia bisa aja ketika kamu makin agresif sama dia, maka dia makin akan pergi. Itu yang akan terjadi. Kamu merasa dia adalah rumah kamu. Tetapi sebetulnya yang aku bisa lihat di sini, dia adalah penghadang kamu. Jadi kamu tahu kan yang harus kamu lakukan apa? Yang kamu harus lakukan adalah memutus koneksinya. Ya, memutus koneksinya. Kamu bukan tidak bisa memutuskan, tetapi kamu cukup takut untuk memutuskan hubungan ini. Saya nggak tahu kenapa, karena kamu mungkin merasakan banyaknya gairah ya. Di sini aku ngelihat untuk kisah cinta segitiga, dia aja bilang di sini, aku minta maaf, aku tidak dapat memenuhi hasrat kamu. Itu, ya. Aku akan random ambil 10 inisial atau nama di sini. Kita punya W, kita punya S, P, E, X, G, R, D, K. Ya. Untuk nama-nama tersebut sebenarnya mungkin dia hanya bisa menjadi teman hidup kamu. Tetapi kalau untuk namanya penyatuan, teman-teman, energi kalian itu akan sangat terhalang. Jadi please, buat kamu di sini yang masih single, belum memiliki keturunan dan memang harus di umurnya menikah, cari orang yang benar-benar serius sama kamu. Ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri terus. Aku akan ambil 6. Aries, Virgo, Libra, Aquarius, Capricorn, dan Cancer. Kalau ada zodiaknya dan ada namanya 80%, salah satu aja juga 80%. Kalau misalnya memang nggak ada sama sekali, bukan berarti ini kamu harus lewatkan ya teman-teman. Bukan berarti yes, berarti aku bisa, enggak. Karena ceritanya akan tetap sama. Ini hanya komplementari aja. Kita ambil energi dari beberapa orang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, Potators. Please, ambil yang baik, buang yang buruk. Kenapa aku selalu bilang untuk... Aku tidak melarang kisah cinta segitiga, tetapi aku ingin mengikis keras kepalanya kalian. Baik kalian pelaku cinta segitiga, atau sekarang sedang menjalani kisah cinta segitiga. Nggak ada yang salah, yang nggak benar, semuanya salah. Ya, kamu bisa kok dapat orang yang mirip sama dia, sifatnya lebih baik dari dia, sifatnya lebih bisa membahagiakan kamu. Kamu masih bisa lihat. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kamu merasakan dia adalah sebuah rumah. Namun ternyata dia memblokade kamu dari perasaan. Apakah mau serius? Enggak juga. Ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kecewa, ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Bye-bye.